Perkenalkan, nama saya Latifah Auliasari. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan sel hewan. Di sini saya akan dibantu oleh adik saya untuk memegang kamera. Alat dan bahan yang digunakan ada bola, kertas origami, double tip, cutter, spidol warna, dan styrofoam. Langkah pertama, kita ambil bola, kemudian kita membuat pola 3/4. Kita ambil cutter, kemudian kita lubangi menjadi 3/4. Setelah bola menjadi 3/4 bagian, kita gunakan bagian yang ini untuk mencetak pada styrofoam. Setelah 2 buah setengah lingkaran jadi, kemudian pasang pada bagian bola. Oke, setelah dipasang, hasil akhirnya seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat organel-organel sel pada sel hewan. Susun organel-organel sel pada bola. Fungsi organel-organel sel. Yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme. Yang kedua ada nukleus. Nukleus berfungsi mengatur semua aktivitas sel dan pengaturan pembelahan sel. Yang ketiga ada sentriol. Sentriol berfungsi membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi bahan kromosom. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria menghasilkan energi ATP yang berfungsi untuk respirasi.
Yang kelima ada ribosom. Ribosom fungsinya untuk mensintesiskan protein untuk dibawa keluar sel melalui retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Yang keenam ada lisosom. Lisosom berfungsi mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel, penghancur struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel, pembebasan enzim keluar sel, penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Yang ketujuh ada periksom atau badan mikro yang berfungsi mengurangi hidrogen peroksida yang merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi oksigen dan air. 8 ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Fungsi retikulum endoplasma menampung protein yang disintesiskan oleh ribosom, mensintesiskan lemak dan kolesterol, menetralkan racun, dan transportasi molekul-molekul dari bagian sel satu dengan sel lainnya. 9 ada mikrotubulus. Mikrotubulus berbentuk benang-benang silindris yang berfungsi untuk membentuk silia, flagella, sentriol, serta mempertahankan bentuk sel dan rangka. 10 ada mikrofamen. Mikrofamen berfungsi atau ikut andil dalam proses pergerakan sel, eksositosis, dan endositosis. Yang ke-10 kompleks Golgi berfungsi mengikat dan mengubah materi yang ada di dalamnya secara kimia, menghasilkan lilin dan lendir, transport lemak, sekresi protein, karbohidrat, dan glikoprotein, membentuk lisosom, dan membentuk enzim pencernaan yang belum aktif. Yang ke-12 ada kromatin. Kromatin berfungsi mengkondensasi DNA untuk mengaktifkan masuk dalam inti sel dan RNA dan melindungi DNA dari kerusakan. 13 ada vesikel. Vesikel adalah ruang yang dikelilingi membran sel dan ditempati oleh sitoplasma sebagai wadah transportasi untuk dan mengangkut zat di sekeliling sel ke membran sel. 14 ada membran sel. Membran sel berfungsi mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang terakhir ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk mengumpulkan zat sisa dari metabolisme dan mengeluarkan sisa metabolisme yang